Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabar anak-anak ibu hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Dan penerus ya, hormat pada guru gerak berdoa. Al-Azim Muhammad, Defrizal Samperot, Hafiz Al-Faruq, Muhammad Akbar Ramadan, Muhammad Fando, Nafisya Yulika Putri, Nafiza Salsabila, Natasha Nur Fitriani, Fahira Sri Rahayu, Zakia Turrahmi. Nah, ada semuanya hari ini ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu wajib sorak-sorak bergembira. Nah, mengapa kita harus menyanyikan lagu wajib sebelum kita memulai pembelajaran hari ini? Karena nanti diharapkan anak-anak Ibu dapat menanamkan rasa nilai-nilai nasionalisme di dalam dirinya, yaitu dengan menyanyikan lagu wajib nasional sorak-sorak bergembira. Oke, silakan kepada anak-anak Ibu untuk berdiri. Tidak ada yang lewat kiri, lewat kanan. Bisa? Bisa. Oke, nah siapa yang bisa
masyarakat. Nah, setelah kita mempelajari ini nanti, diharapkan anak-anak ibu mampu untuk mengidentifikasi keragaman budaya di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menjelaskan keragaman budaya di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mampu menganalisis permasalahan yang mengancam keragaman budaya di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mampu menyajikan contoh sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keragaman budaya di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang bisa terlihat cerita di depan, jelas sampai ke belakang. Jelas? Sudah jelas? Jelas, Bu. Bu? Sudah jelas? Oke, nah ceritanya yaitu berjudul Satu Desa Banyak Cerita. Oke, nah di sana ada 5 paragraf. Paragraf pertama siapa yang mau membaca? Paragraf pertama? Siapa yang mau membaca? Tunjuk tangan. Atau ibu yang menunjuk? Paragraf 1. Oke, ibu tunjuk ya. Paragraf 1 Fahira. Paragraf 2 Paragraf 2 Adel. Paragraf 3 Akbar. Paragraf 4 Azim. Paragraf 5 Zakia. Oke, dah. Paragraf pertama coba baca siapa tadi? Fahira. Oke. Rani, seorang gadis muda, kembali ke desa asalnya setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Desa ini dihuni oleh berbagai suku dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Dengan Rani merasa asing dengan suasana adat yang kental. Oke. Nah, selanjutnya paragraf 2 siapa? Pada hari pertama ia bertemu Pak Budi, seorang ketua desa, yang menjelaskan bahwa desa ini seperti buku cerita, penuh dengan kisah-kisah berbeda dari setiap suku. Meskipun ada perbedaan budaya, warga desa selalu hidup berharmonis, saling menghormati dan merayakan kebersamaan. Oke, selanjutnya siapa? Esok harinya Rani beserta dagang Selanjutnya. dan desa bersama nenek Siti yang sebagai simbol. Melalui cerita nenek Siti, Rani belajar tentang pentingnya menjaga Sekarang kita akan membacakan cerita Satu Desa Banyak Cerita. Oke, paragraf pertama siapa?
berbagai ragam budaya melalui yang namanya festival. Nah, yang terakhir dibilang sama Pak Budi. Apa kata Pak Budi? Satu desa banyak cerita, tetapi satu hati yang menyatukan kita semua. Apa maksudnya? Satu desa banyak cerita, tetapi satu hati yang menyatukan kita semua. Apa maksud dari perkataan Pak Budi tersebut? Siapa yang tahu? Satu cerita, satu desa banyak cerita. Ada yang tahu? Bagaimana makna dari satu desa banyak cerita? Apa, Nafiza? Dia apa? Pangeran? Mereka berbeda, mereka tetap satu. Oke, walaupun mereka berbeda tetapi mereka tetap satu. Bagaimana mereka berbeda? Mereka merupakan satu desa, benar? Oke. Nah, tapi di dalam satu desa tersebut mereka memiliki banyak keberagaman budaya. Nah, maka dari itu walaupun mereka berbeda, tetapi mereka tetap satu. Nah, itu yang dikatakan selanjutnya. Tetapi satu hati yang menyatukan kita semua. Mereka menggerakkan hati mereka untuk berbaur dengan masyarakat lain yang ada di desa tersebut. Nah, makanya satu hati menyatukan kita semua. Menyatukan kita semua itu maksudnya di dalam keragaman budaya di lingkungan masyarakat. Ah, contohnya kalian di masyarakat tinggal di Sungai Kaluang. Di Sungai Kaluang. Di Sungai Kaluang kalau seandainya ada orang nikah atau ada orang akikah, apakah yang melaksanakan acara itu adalah sebuah keluarga? Berarti ada sebuah keluarga melaksanakan acara nikah. Tetapi bukan keluarga itu saja yang membantu, yang menolong. Contohnya ada yang memasak kan. Kalau orang nikah atau orang barale, keluarganya saya yang memasak ke situ, pasti otomatis ada orang yang menolong kan. Pasti tetangga-tetangga di sekitar rumahnya itu pasti menolong untuk membuat masakan untuk perayaan atau acara akikah ataupun acara pernikahan. Nah, makanya dari sana tercetuslah satu desa banyak cerita. Walaupun kita satu desa, tetapi kita memiliki berbagai macam keberagaman. Tuh, ya. Kan terakhir Rani berkata dia menyadari bahwa keragaman budaya di desanya adalah kekuatan yang menyatukan, bukan pemisah. Contohnya kalau awak di desa awak, di kampung awak, berasal dari daerah-daerah lain yang tidak sama dengan tetangga atau tidak sama dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, tuh kalau biasanya merayakan hari apa contohnya? Kalau orang ada acara Isra Mi'raj, tapi di adat awak orang Isra Mi'raj itu pakai saji, nah merayakan Isra Mi'raj. Tapi ada juga tidak merayakan Isra Mi'raj ke saji, ada. Nah, itu yang menjadikan kita menjadikan orang-orang yang tidak bersyukur dan itu merupakan pemisah keragaman budaya karena mereka tidak yang setengah lain merayakan juga, yang setengah lalu saya di rumah. Apakah itu yang disebut dengan menghargai keberagaman? Ya. Nah, tidak. Oke. Nah, tadiเราbahas kan cerita yang dekat-dekat tadi membahas tentang apa? Nah, selanjutnya bagaimana pendapat kalian mengenai cerita tersebut? Si Rani dari kota Paikadesa. Ibu di desanya tahu bahwa keragaman budaya itu bukan pemisah tapi pemersatu, yang memersatukan kita. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang cerita tadi? Kalau Rani itu udah Paikadesa, kalian bisa tahunya bagaimana cara menghargai kehidupan orang di desa, ada kan? Jadi pendapat kita mengenai cerita tadi, si Rani tahu
bahwa dia dia menghargai kebudayaan dari desa tersebut. Nah, selanjutnya keragaman budaya di lingkungan masyarakat. Tadi kita sudah membahas tadi melalui cerita. Sirani dari kota ke desa pindah, ternyata dia menemukan keragaman budaya di desa kan. Selanjutnya apa sih Bu keragaman budaya di lingkungan masyarakat itu? Nah, keragaman budaya di lingkungan masyarakat adalah perbedaan dalam berbagai aspek budaya. Perbedaan dalam berbagai aspek yang ada di suatu masyarakat. Karena kita mengkaji sekarang adalah di lingkungan masyarakat. Perbedaan apa? Perbedaan apa tadi Bu? Keragaman budaya dalam aspek masyarakat. Nah, keragaman budaya dalam lingkungan masyarakat itu dapat berupa perbedaan suku, bangsa, ras, agama, ideologi, dan juga budaya. Sesuai dengan pembelajaran kita minggu kemarin, kita sudah membahas juga tentang suku, bangsa, ras, agama kan sudah ada dibahas kan? Kalau suku apa? Pasti kalau kalian di sini banyak yang berbeda suku kan? Nah, begitu juga dengan kalau agama, mungkin agama tetap mayoritas adalah Islam. Nah, contohnya keragaman budaya di lingkungan masyarakat itu ada rumah adat. Kalau rumah adat, kalau orang Minang rumah adatnya apa? Rumah gadang. Kalau pakaian adatnya? Bundo kantong tuh? Boleh. Kalau baralek pakai apa orang biasanya? Baju kurung. Kalau baralek pakai sut. Kalau pakaian adat, kalau daerah Sumatera Barat apa? Tari piria. Selain tari piria? Tari persambahan. Selanjutnya tadi apa lagi? Ada yang mandangan, tari. Ada apa? Selain tari piria? Tari pindang.
apa? Katakanlah. Tidak boleh itu, tidak boleh kok. Ayo kasih nenek moyang. Itu kan merupakan sebuah kepercayaan. Nah, kalau kepercayaan kalau Sumatera Barat katanya adalah sapuina apa saya? Pokoknya saudara malam-malam udah kuliah lalu saya kuliah malam merah. Kalau kan udah sudah sanjara bapak awal guys kalau makan sanjara nggak iya limau. Kalau mau punya ibu malam-malam bapak memanggil manggil halus. Oke, nah selanjutnya ada cara menghormati dan menghormati, menjaga dan melestarikan keragaman budaya di lingkungan masyarakat. Contohnya yang pertama, menerima perbedaan budaya dan suku orang lain. Nah, kalau ada orang paling pindah kemari, contoh ada ibu baru dah, tapi ibu baru itu kurang tak lo orang Sumatera Barat loh, orang Medan, orang Jambi bagailah, kalian bisa awak menerima. Kalau seandainya ibu tuh contohnya agamanya lain dari mana? Nah, tapi tiba-tiba ibu tuh pergi ke sekolahnya nggak ada jilbab loh. Dia bisa anak nerimo? Pasti ada yang masih. Ibu tuh nggak ada jilbab deh yang. Ibu tuh ada ikor yang, ibu tuh ada itu deh yang. Pasti ada yang seperti itu kan? Nah, jadi sesama kita tuh harus menerima perbedaan budaya dan suku. Nah, karena awak di mata Allah sama apa beda? Beda? Sama Allah sama? Sama apa beda? Nak cacat dana awak, kok pincang mana kaki awak, kok pincang mana tangan awak, tapi di mata Allah tetap sama. Sedangkan di Allah sih diterima orang cacat kaki, cacat tangan. Awak nanti sempurna, awak kisi awak sempurna di mata Allah. Nah, awak sih tidak sempurna di mata Allah. Itu awak nak menghakimi orang loh, nak membenci orang loh, dan nak nyoba kawan orang. Nah, selanjutnya menghormati adat istiadat daerah lain. Kalau awak pergi ke daerah lain, kurang tuh ada. Nah, kalau awak pergi ke daerah lain, tuh di daerah tuh ada adatnya. Contohnya, pergi awak ke daerah jalan ke luar Sumatera Barat lain, ke daerah Pariaman apa Pasaman. Kalau kurang di situ merayakan hari apa tuh namanya yang pakai acara peringatan ada pesta tabuik. Itu peringatan kelahiran cucu Nabi Muhammad. Siapa cucu Nabi Muhammad kayak? Hasan Husain. Jadi awak harus menghormati adat istiadat orang itu. Contohnya orang tuh merayakan pesta tabuik kan? Tuh larang-larangnya, ini ada seperti itu. Itu tidak kok. Makanya awak harus menghormati dan menghargai adat istiadat daerah lain. Kalau dewa sih kok ada tahu apa biasanya? Ada yang tahu? Kalau sebelum orang contohnya sebelum orang nikah, mengakunya dulu. Kan tanya tuh ada enak. Ada mantan siri, nggak boleh? Nggak boleh? Ada malam bainai, ada apa kalau gini tidak ada malam bainai jarang ya kan? Nah, itu merupakan adat dari daerah masing-masing. Nah, selanjutnya menghargai pakaian tradisional. Pakaian tradisional apa? Baju kurung. Aku beko kalau pakai baju kurung, tuh kawan awak pakai baju kurung lo tuh larang-larang apakah itu boleh ya? Nah, makanya kita harus menghargai pakaian tradisional. Nah, selanjutnya menghargai bahasa daerah. Bahasa daerah awak pakai bahasa Minang. Ibu kawan awak pakai bahasa Medan. Nyo baru pindah kemarinnya dari Medan. Itu bapaknya mengecek bahasa Medan. Tuh berangan lu nyo, lu kuliah. Itu kalau seandainya pakai bahasa Medan awak pakai bahasa Minang, berarti awak harus saling menghargai. Oke, menghargai mengantuk apa? Mengantuk mana? Agak apa? Oke, selanjutnya menghargai upacara adat. Terakhir
Selanjutnya ada menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Saling membantu, terapkan sopan santun dan jangan memaksa kehendak kepada orang lain. Oke. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya apa? Sebut dan jawab kalian. Jangan memaksakan. Contohnya berbeda, Bu. Contohnya dalam segi apa? Dalam segi budaya kah? Dalam segi agama kah? Contohnya dalam agama. Itu contohnya ini agama Kristen, agama Islam. Itu apa syarat? Awak tidak boleh memasukinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ini pun tidak boleh memasuk awak untuk masuk ke agama Islam. Oke. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari anak-anak ibu? Sudah banyak yang mengantuk-ngantuk sampai ibu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ibu, awak nilai breaking dulu atau LKPD dulu? Kalau dia LKPD, coba sudah perlu ice breaking deh. Kini kelompok di
Dibantu kawan misalnya kawan nanti si Faira seorang
Maksud tadi? Apa saja? Menghargai perbedaan bahasa daerah. Nah, menghargai perbedaan bahasa daerah. Selanjutnya? Selanjutnya